PMI atau Palang Merah Indonesia merupakan sebuah organisasi perhimpunan nasional dalam bidang sosial kemanusiaan. Palang Merah Indonesia tidak berpihak dengan golongan politik, ras, suku agama, atau agama tertentu. Organisasi kemanusiaan ini memiliki sejarah yang erat dengan kemerdekaan Indonesia. Palang Merah Indonesia lahir pada 3 September 1945. 1 bulan setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Melalui Badan Palang Merah Nasional, keberadaan Indonesia dapat diakui secara fakta oleh dunia internasional. Sebelum 3 September, Bung Karno menetapkan perintah kepada Dr. Buntaran, Menteri Kesehatan. Indonesia pernah mengajukan kepada pemerintah kolonial yang waktu itu dikuasai oleh Belanda, yang sudah mendirikan NERKE, yaitu perwakilan Palang Merah Hindia Belanda di Indonesia. Kenapa? Karena licik dan pintarnya kolonial Belanda membawa pasukan ke Indonesia sebagai negara penjajah, itu selalu menggunakan lambang perdamaian. Nah, di situ dibangun yang disebut namanya NERKE. Keberadaan Palang Merah Indonesia tak lepas dari sosok Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss yang tengah melakukan perjalanan bisnis dan melewati pertempuran Perang Italia-Perancis. Hatinya tergerak membantu dan merawat korban peperangan. Berbicara mengenai perhimpunan Palang Merah di Indonesia, yang dikenal oleh dunia adalah sebuah gerakan. Itu diawali dengan lahirnya organisasi perhimpunan Palang Merah Dunia atau Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah. Itu diawali dan dimulai oleh sebuah negara di Eropa yang kebetulan berkisar kepada kehadiran seorang sukarelawan yang betul-betul sangat independen. Dia tidak pernah terkontaminasi oleh politik di Eropa dan lain sebagainya. Dikenal namanya Henry Dunant untuk membangun sebuah organisasi perdamaian dunia. Jadi di sini awal mulanya. Perhimpunan perdamaian yang didirikan oleh Henry Dunant tersebut disahkan pada Konvensi Jenewa pada tahun 1863 yang dikenal dengan ICRC atau International Committee of the Red Cross. Melalui konvensi inilah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 secara resmi diakui dunia. Dan akhirnya telah dicatat dalam sebuah keputusan Konvensi Jenewa, setiap negara yang terlibat perang di dalam mempertahankan negara untuk kemerdekaan ada kewajiban untuk melaporkan dan menginformasikan kepada ICRC untuk diakui secara resmi sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.
Tepat pada 17 September 1945, terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia yang diketuai Muhammad Hatta yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden kala itu. Nah, akhirnya 3 September Bung Karno merasa bahwa Indonesia 17 Agustus 45 telah berdiri dan berdirinya ini belum diakui oleh negara internasional, baru diakui oleh kita. Maka akhirnya pikiran Bung Karno pada waktu itu, ya itu yang saya sampaikan tadi, 3 September, 5 September, akhirnya 17 September 45 terbentuklah Gerakan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Kegiatan Palang Merah Indonesia pada masa kemerdekaan difokuskan untuk membantu korban peperangan. Dokter dan perawat kala itu menjadi peranan penting. Sementara itu, kepengurusan PMI dibentuk setiap 5 tahun sekali. Sesuai dengan prinsip organisasi kemanusiaan yang independen, pengurus PMI harus menanggalkan atribut partai politik dan bersikap netral. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Ketua PMI yang terpilih secara 2 periode berturut-turut, yakni Yusuf Kala. Ketua PMI yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden ini memiliki alasan khusus berada di organisasi kemanusiaan ini. Saya menjawab pertama pada saat selesai tugas saya pertama di Wapres sebenarnya, ya. Januari itu tahun 2010. Untuk kedua kalinya 5 tahun kemudian saya sudah terpilih lagi. Namun karena banyak oleh teman-teman dari daerah menganggap banyak hal-hal yang masih perlu diselesaikan. Kedua, untuk menjalankan tetap roh atau sifat Palang Merah dan juga berfungsi humanitarian baik nasional juga internasional, maka teman-teman itu meminta saya lagi, walaupun dengan secara demokratis, jangan Palang Merah ini juga banyak masuk unsur-unsur politis seperti itu, supaya lebih netral. Kegiatan kemanusiaan mencakup keluasan wilayah, baik dalam atau luar negeri. PMI harus bersiaga mengulurkan bantuan secara sukarela. Menjadi pengurus PMI atau relawan atau aktif itu keikhlasan dan juga rasa pengabdian kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan orang, baik dalam negeri juga luar negeri secara umum. Jadi kita bekerja secara universal sebenarnya, tanpa membeda-bedakan itu. Dan ya itu juga suatu amal ibadah untuk kita juga semuanya untuk melaksanakan seperti itu. Palang Merah Indonesia memiliki lambang palang merah berwarna dasar putih. Organisasi perdamaian dunia ini memiliki 3 lambang, yakni palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Pemilihan lambang palang merah memiliki arti dan nilai sejarah bagi Indonesia. Kalau kita bicara sejarah perjuangan, untuk tidak melihat adanya kelompok A, kelompok B, kelompok C, harusnya palang merah adalah simbol kedua dari simbol kebinekaan dan Pancasila sebenarnya. Palang merah sebenarnya. Maka itu sampai hari ini palang merah harus mempertahankan independennya untuk kepentingan bangsa ini. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap pendiri organisasi kemanusiaan Henry Donan yang berasal dari negara Swiss, konferensi internasional sepakat menggunakan lambang palang merah di atas dasar putih. Hal tersebut merupakan tanda pengenal untuk kesatuan medis militer dari setiap negara.
Jadi kalau berbicara lambang, kita juga berbicara negara Swiss sebenarnya. Jadi pada waktu Henry Dunant bersama dengan ICRC, bersama dengan Konvensi Jenewa, waktu menetapkan lambang perdamaian, yang waktu itu negara yang dianggap sangat-sangat independen dan sangat damai adalah Swiss. Maka bendera Swiss yang dasarnya merah, terus lambangnya putih. Dibalik, jadi lambang palang merah, lambang palang merah dasarnya putih, tapi lambangnya merah. Pemilihan lambang palang merah pada saat itu berdasarkan kemajemukan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku dan agama. Nah, lambang ini dicantumkan oleh Bung Karno, dia melihat bangsa ini bangsa majemuk. Perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya itu ada di Indonesia. Maka itu Bung Karno menganggap kita tidak perlu, walaupun waktu itu mayoritas umat beragama Islam, tapi kita tidak perlu membuat kelompok lambang bulan sabit merah. Lambang palang merah, bulan sabit, dan kristal merah memiliki dua fungsi, yakni sebagai tanda pelindung dan juga pengenal. Lambang tersebut memberi tanda prinsip perbedaan peserta tempur dan non-tempur seperti penduduk sipil dan kesatuan medis militer. Satu negara hanya boleh mempunyai satu lambang, karena itu bukan hanya melangkut palang merah, juga menyangkut soal apabila terjadi konflik, itu dipakai oleh tentara atau polisi, itu tentara atau relawan PMI yang memakai palang merah atau bulan sabit merah di negara lain, itu tidak boleh, dia netral betul-betul. Kalau kita tentara tidak boleh membawa senjata, artinya tidak boleh menembak dan tidak boleh ditembak. Sesuai dengan Undang-Undang Konvensi Jenewa pada tahun 1949, suatu negara wajib menerbitkan undang-undang yang dapat mengatur perlindungan kepalang merahan. Penerbitan undang-undang tersebut dapat menguatkan legalitas dan kegiatan palang merah. Sejak tahun 2005, RUU Lambang telah diusulkan oleh pemerintah. Setelah itu berganti nama menjadi RUU Kepalang Merahan. Namun hingga saat ini, RUU Kepalang Merahan belum juga terrealisasi. Undang-Undang Kepalang Merahan memiliki kekuatan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan lambang, seperti peniruan dan penggunaan lambang yang tidak tepat. Kepalang merahan itu sangat penting untuk untuk dijadikan landasan hukum bagi gerakan kepalang merahan di Indonesia. Itu tidak hanya menyangkut lambang saja, tetapi juga bagaimana tugas pokok dan posisi Palang Merah Indonesia ini sebagai lembaga atau badan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan yang membantu pemerintah. Jadi sebagai satu yang disebut dengan auxiliary to the government, itu memang seperti itulah keberadaan Palang Merah di suatu negara. Palang Merah Indonesia memiliki prinsip kemandirian. Sejak berdirinya organisasi ini pada 72 tahun yang lalu, dana operasional PMI tidak tergantung oleh pemerintah. Padahal, biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya bisa mencapai hingga ratusan miliar rupiah. Itu prinsip namanya kemandirian. Palang Merah harus mandiri, tidak tergantung ke pemerintah, tidak tergantung kepada kelompok tertentu. Karena kalau tergantung ke pemerintah, kalau terjadi konflik, katakanlah antara pemerintah dengan yang lain, apakah masyarakat, ataukah negara lain, Palang Merah nanti tidak bisa independen. Maka sumber dana Palang Merah itu di samping sumbangan masyarakat, tapi pemerintah juga Indonesia membantu walaupun tidak terlalu besar. Roda organisasi PMI terus berputar dan disinilah peran generasi bangsa sebagai relawan dibutuhkan demi keberlangsungan kegiatan kemanusiaan.
Perjalanan organisasi PMI dari masa ke masa terus berkembang. Namun kegiatan PMI kini justru lebih dikenal dengan kegiatan donor darahnya. Transfusi darah untuk kesehatan baru dibuat pada tahun 1980 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 yang mengatur tugas dan peran PMI dalam pelayanan transfusi darah. Kegiatan donor darah dibuka untuk umum di setiap cabang PMI. Salah satunya PMI DKI Jakarta di kawasan Keramat, Jakarta Pusat. Kegiatan kemanusiaan ini selalu dipenuhi relawan yang ingin menyumbangkan darahnya. Pendonor darah harus memenuhi syarat dan melewati serangkaian prosedur dari dokter PMI. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah berusia 17 tahun dengan berat badan minimal 45 kg dan melewati pemeriksaan hemoglobin dan juga tensi darah. Jadi memang kita akan melalui prosedur pemeriksaan screening IMLTD, kita menyebutnya itu adalah screening infeksi menular lewat transfusi darah. Itu syarat minimum dari WHO, kan ada 4 macam penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah yang harus diperiksa, antara lain hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Jadi kita lakukan itu 2 pemeriksaan di PMI DKI Jakarta, dilakukan dengan 2 metode, chemiluminescence dan NAT. Jadi jika misalnya dari sampel yang para donor ini kita dapatkan, ada sampel yang hasilnya reaktif, itu darah akan kita karantina, akan kita sisihkan untuk dimusnahkan, jadi tidak dipakai. Penerimaan darah dari pendonor tidak diberikan secara langsung kepada pasien, namun melalui prosedur pemisahan komponen darah dan kelulusan pemeriksaan darah masih harus disimpan dalam lemari pendingin dan diberi masa berlaku. Untuk memberikan kantong darah yang diinginkan oleh rumah sakit, dalam hal ini kebutuhan pasien, penyimpanan di kami adalah sesuai standar. Standar yang ada sekarang ini ada Permenkes 91 tahun 2019 atau Permenkes 83 tahun 2014. Bagaimana cara menyimpan darah. Nah, proses pendistribusiannya apabila yang harusnya seperti ini. Kalau peraturan pemerintahnya adalah antara rumah sakit dan unit transfusi darah. Ini harus diantar atau diambil oleh rumah sakit. Jadi PMI lah yang menyimpan kebutuhan darahnya. Penyimpanan darah membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan untuk itu, pasien penerima donor darah harus dikenakan biaya pengganti pengelolaan darah. Namun, bukan berarti darah diperjualbelikan kepada pasien. Dan ironisnya, masih saja ada oknum yang memperjualbelikan darah dengan mengatasnamakan PMI. Sukarelawan donor darah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi pendonor darah tetap, mereka rutin menyumbangkan darahnya setiap 3 bulan sekali. Salah satunya adalah Antonius, lelaki 77 tahun ini adalah pendonor tertua di Indonesia. Ia bahkan telah 112 kali mendonorkan darahnya secara sukarela. Ya lebih bahas karena motivasi saya menjadi donor darah ya, karena pengalaman. Dulu saya waktu usia 16 tahun memasuk 17, kan ada pergolakan di Minasa, pemberontakan Permesta katanya itu. Saya termasuk pasukan. Nah waktu itu kita dikirim di front, garis pertempuran ya, kira-kira 13 km dari kota Tomohon. Nah di situ pas ada teman yang kena mortir. Nah kita harus pikul karena waktu itu kendaraan ambulans sudah tidak bisa datang situ karena udah dibom-bom dari tentara pusat lah. Sampai di Tomon besok paginya sekitar jam 7 apa jam 8 pagi. Mbak di rumah sakit, serahkan itu kan. Waktu saya masih hidup. Ya tidak lama habis karena kehabisan darah. Atas dedikasinya yang tinggi terhadap donor darah, Antonius menerima beberapa penghargaan. Pendonor darah tertua ini bahkan merasakan manfaat besar setelah rutin mendonorkan darah secara sukarela.
Kebutuhan darah setiap tahunnya memang sangat tinggi. Bahkan PMI saja masih memiliki catatan kekurangan stok darah. Dan tentunya hal ini menjadi tugas berat bagi pengurus PMI. Tentunya generasi muda menjadi harapan untuk keberlangsungan kegiatan PMI. Salah satunya adalah sosok Ferdian, pendiri board game donor darah yang merelakan waktunya untuk mengajak kaum muda untuk lebih peduli dengan donor darah. Permainan ini bernama Replay Indonesia, bukan sekedar bermain kartu tanpa tujuan. Board game Replay Indonesia memiliki tujuan utama bagi masyarakat, yakni penyadaran golongan darah dan manfaat donor darah. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan PMI dapat memenuhi stok darah setiap tahunnya. Donor darah ini penting banget, penting untuk orang lain juga, penting untuk diri sendiri juga, dan saya ngelihat jarang yang aware tentang donor darah ini. Dan akhirnya sempat gabung juga dengan Blood for Life. Dari Blood for Life ini saya lebih yakin lagi kalau misalkan kita butuh banget orang-orang yang ngebantuin edukasi tentang pentingnya donor darah. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 4 orang. Permainan tim ini secara tidak langsung akan membawa pemain berkhayal membantu kebutuhan donor darah. Dan tentunya dapat menarik minat donor darah. Jadi nanti di dalam virtualnya itu ada banyak pasien yang butuh bantuan. Kita bermain sebagai admin yang jaga di sosial medianya itu bergantian, ngebantuin orang-orang yang butuh darah di virtual emergency roomnya kita. Nah, nanti masing-masing dari adminnya itu megang kayak kartu pendonor yang bisa ngebantuin si pendonornya. Palang Merah Indonesia memiliki catatan sejarah penting dari lahirnya kemerdekaan Indonesia. Dan sudah sepatutnya relawan generasi muda meneruskan perjuangan bangsa dengan menjalankan tugas kemanusiaan secara sukarela.